Ada kisah menarik yang tersembunyi di balik kabut abadi Gunung Semeru. Sebuah cerita yang tertulis tidak hanya dalam lembaran daun lontar yang menguning, tetapi juga dalam denyut nadi tanah Jawa yang paling purba. Sebelum hiruk-pikuk modernitas menyentuh pesisir timur, wilayah ini adalah jantung spiritual yang denyutnya menentukan nasib raja-raja. Disinilah, di sebuah wilayah bernama Lamajang, sejarah pernah membelah diri, menciptakan sebuah poros kekuasaan yang sempat menandingi kemegahan Trowulan. Jawa kuno bukanlah sekadar hamparan tanah hijau yang subur. Ia adalah organisme hidup yang diatur oleh kesucian gunung dan kemaslahatan air. Sejak zaman kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram kuno, Kediri, hingga Singasari, orientasi kekuasaan selalu bergerak mencari legitimasi langit. Dan langit, bagi orang Jawa kuno, bersemayam di puncak Mahameru. Lumajang, yang terletak tepat di pangkuan Gunung Suci tersebut, secara alami menjadi wilayah yang disakralkan. Ia adalah pintu gerbang menuju Kahyangan, tempat para dewa bersemayam dan tempat di mana titisan mereka, para raja, mencari restu. Namun, mengapa sebuah wilayah yang awalnya dianggap sebagai tempat pertapaan yang tenang, tiba-tiba bertransformasi menjadi pusat politik yang menentukan? Mengapa pusat gravitasi Jawa, yang biasanya menetap di pedalaman Jawa Tengah atau lembah Sungai Berantas di Jawa Timur, harus bergeser dan menetap di timur jauh? Jawabannya tidak hanya terletak pada topografi yang strategis, tetapi juga pada kecerdikan seorang pria bernama Arya Wiraraja dan sebuah janji politik yang dibuat di tengah denting pedang dan kepulan asap peperangan. Kisah ini akan membawa kita kembali ke akhir abad ke-13, sebuah masa transisi yang penuh gejolak ketika kerajaan Singasari runtuh akibat pengkhianatan Jaya Katuang, dan ketika benih-benih kemaharajaan Majapahit baru saja ditanam di hutan tarik. Di tengah kekosongan kekuasaan itulah, Lumajang muncul, bukan sekadar sebagai pelengkap, melainkan sebagai pusat peradaban mandiri yang memiliki benteng pertahanan raksasa, ekonomi yang mandiri, dan kedaulatan yang diakui. Melalui narasi ini, kita akan melihat bagaimana Lamajang Tigang Juru berdiri sebagai saudara kembar Majapahit, bagaimana benteng Biting dibangun dengan jutaan batu bata merah yang kokoh, dan mengapa pada akhirnya kebesaran Lumajang harus tenggelam dalam drama politik yang berdarah. Ini adalah hikayat tentang tanah yang subur, gunung yang agung, dan ambisi manusia yang ingin memindahkan pusat dunia ke kaki gunung para dewa. Mari kita buka lembaran pertamanya. Dahulu kala, ketika dunia masih dibalut oleh kabut purba dan Pulau Jawa masih berupa daratan yang tidak stabil, sebuah peristiwa besar terjadi di langit. Dalam kitab suci kuno Tantu Pagelaran, dikisahkan bahwa Pulau Jawa pada masa itu masih terombang-ambing di tengah samudra luas, miring ke satu sisi dan bergejolak layaknya perahu yang dihantam badai. Para dewa di Kahyangan yang dipimpin oleh Batara Guru merasa prihatin melihat ketidakseimbangan ini. Mereka memutuskan bahwa pulau ini membutuhkan sebuah pasak atau paku bumi agar tetap tenang dan bisa dihuni oleh umat manusia. Maka, diputuskanlah untuk memindahkan puncak Gunung Mahameru dari Jambu Dwipa atau India ke Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa yang menggendong gunung tersebut di punggungnya, sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular naga panjang yang membelit gunung agar tidak jatuh selama perjalanan. Perjalanan suci ini melintasi samudra, dan ketika mereka tiba di ujung barat Pulau Jawa, mereka mulai meletakkannya. Namun karena beban gunung yang luar biasa berat, bagian timur pulau itu justru terangkat tinggi. Para dewa kemudian menyeret gunung tersebut ke arah timur. Dalam perjalanan panjang itu, serpihan-serpihan Mahameru yang jatuh menjelma menjadi deretan gunung-gunung besar di Jawa, mulai dari Gunung Lawu, Wilis, Kelut, hingga Kawi. Namun, bagian utama dan puncak tertinggi dari Gunung Suci itu akhirnya diletakkan dengan mantap di sebuah wilayah di ujung timur. Gunung itu kini kita kenal sebagai Semeru, dan tanah tempat kakinya berpijak adalah Lamajang. Sejak saat itulah, Lamajang bukan lagi sekedar hamparan tanah biasa. Ia adalah paku bumi Jawa. Kehadiran Semeru memberikan identitas spiritual yang sangat kuat bagi wilayah ini. Dalam keyakinan Jawa kuno,
gunung adalah tempat bersemayamnya para dewa atau hyang, dan Semeru dianggap sebagai puncak yang paling mendekati langit. Hal ini menjadikan Lamajang sebagai wilayah Tirtayatra atau tempat suci untuk melakukan perjalanan spiritual dan penyucian diri. Secara etimologi, penduduk setempat mulai menyebut tanah subur di kaki gunung ini dengan nama Lamajang. Kata ini berakar dari luma yang berarti hamparan atau tempat yang datar, dan ajang yang berarti wadah atau tempat sajian. Secara simbolis, Lamajang dipandang sebagai sebuah piring raksasa yang penuh dengan berkah makanan, sebuah lumbung pangan yang diberkati oleh kesuburan vulkanik Semeru. Keagungan Lamajang sebagai pusat spiritual mulai tercatat secara resmi dalam sejarah ketika Raja Kameswara dari Kerajaan Kediri pada tahun 1182 Masehi melakukan perjalanan suci ke sana. Ia meninggalkan jejak berupa prasasti Ranu Kumbolo yang menceritakan perjalanannya mencari air suci di danau lereng Semeru. Ini membuktikan bahwa jauh sebelum menjadi pusat kekuatan politik, Lamajang sudah menjadi pusat perhatian para penguasa Jawa sebagai sumber legitimasi sakral. Para pendeta dan petapa membangun asrama-asrama di hutan-hutan lereng Semeru. Mereka menjaga harmoni antara manusia dan alam, sementara para petani menggarap tanah yang begitu subur hingga padi tumbuh dengan bulir-bulir yang berat. Lamajang tumbuh menjadi wilayah yang makmur, tenang, namun penuh dengan energi mistis yang kuat. Namun, ketenangan ini tidak akan berlangsung selamanya. Di balik kesucian gunung dan kemakmuran ladangnya, takdir sedang mempersiapkan seorang tokoh besar yang akan mengubah tanah suci ini menjadi sebuah benteng politik yang akan mengguncangkan sejarah Nusantara. Tanah ini sedang menanti kedatangan sang ahli strategi, pria yang akan membawa pusat pemerintahan Jawa dari lembah berantas menuju bayang-bayang abadi Mahameru. Di tengah kemegahan Istana Singasari yang sedang berada di puncak kejayaannya bawah pemerintahan Raja Kertanegara, hiduplah seorang pria dengan kecerdasan yang melampaui zamannya. Nama aslinya adalah Banyak Wide, namun sejarah lebih mengenalnya dengan gelar Arya Wiraraja. Ia bukan sekedar pejabat istana, ia adalah seorang ahli strategi, diplomat ulung, dan pengatur siasat yang mampu membaca gerak bintang maupun gerak hati manusia. Namun, di balik jubah kebesarannya di istana, jantung Wiraraja selalu tertambat pada satu tempat, tanah kelahirannya di Nangkaan, sebuah wilayah di jantung Lamajang. Kertanegara adalah raja yang ambisius. Ia bermimpi menyatukan Nusantara di bawah Panji Cakrawala Mandala Dwi Pantara. Namun, Wiraraja yang realistis seringkali memberikan kritik tajam. Baginya, ambisi besar tanpa fondasi pertahanan dalam negeri yang kuat adalah resep menuju kehancuran. Ketegangan antara sang raja yang ekspansif dan sang penasihat yang penuh perhitungan ini akhirnya mencapai titik didih. Pada tahun 1269 Masehi, Kertanegara membuat keputusan yang secara politis dianggap sebagai pembuangan halus. Wiraraja dicopot dari jabatannya sebagai demung di pusat kota dan dipindahkan menjadi adipati di Sumenep, Madura. Bagi orang lain, pembuangan ke Madura adalah akhir dari karier politik. Namun bagi Wiraraja, ini adalah awal dari sebuah grand design yang akan mengubah peta kekuasaan di Jawa selamanya. Dari pesisir Madura, mata Wiraraja tetap menatap tajam ke daratan Jawa, khususnya ke arah Lamajang yang ia cintai. Ia tahu bahwa Singasari sedang berada di ambang keruntuhan karena terlalu sibuk mengirim pasukan keluar Jawa, ekspedisi Pamalayu, sementara musuh dalam selimut mulai mengasah keris. Benar saja, ketika Jaya Katuang dari Kediri melakukan pemberontakan dan meruntuhkan Singasari, Jawa jatuh ke dalam kekacauan. Di tengah badai api itu, seorang menantu Kertanegara bernama Raden Wijaya berhasil melarikan diri. Kemana sang pangeran mencari perlindungan? Ia tidak pergi ke barat, melainkan menyeberang ke timur, memohon perlindungan kepada Arya Wiraraja di Madura. Disinilah, di sebuah pertemuan rahasia di Sumenep, takdir Lamajang sebagai pusat kekuasaan baru mulai dirumuskan. Wiraraja melihat peluang emas.
Ia bersedia membantu Raden Wijaya merebut kembali tahta Jawa dari Jayakatwang dan menghadapi serbuan tentara Mongol yang akan datang, namun dengan satu syarat yang sangat berat, sebuah perjanjian yang dikenal dalam sejarah sebagai Perjanjian Sumenep. Wiraraja berkata dengan tenang namun tegas, "Aku akan membantumu membangun kerajaan baru di atas reruntuhan Singasari. Aku akan memberimu strategi, logistik, dan ribuan prajurit Madura. Namun, jika kelak kau berhasil menjadi penguasa, Pulau Jawa harus dibagi dua. Bagian barat untukmu dan bagian timur untukku dan keturunanku." Raden Wijaya yang saat itu tidak memiliki pilihan lain menyetujui perjanjian tersebut. Bagian timur yang diminta oleh Wiraraja bukan sembarang wilayah. Ia meminta wilayah yang meliputi Lamajang, Panarukan, dan Blambangan. Wiraraja memilih Lamajang sebagai pusatnya bukan tanpa alasan. Ia ingin kembali ke tanah kelahirannya, ke tempat di mana Mahameru berdiri tegak untuk membangun sebuah peradaban yang merdeka. Maka, dimulailah gerakan besar itu. Dengan kecerdikan Wiraraja, ia mengatur agar Raden Wijaya berpura-pura mengabdi pada Jayakatwang, membuka hutan tarik yang kelak menjadi Majapahit, dan memanfaatkan tentara Kublai Khan untuk menghancurkan Kediri. Sepanjang proses berdarah itu, Wiraraja adalah otak di balik setiap langkah Wijaya. Ia adalah sang kingmaker, sutradara yang mengatur jalannya lakon di panggung sejarah Jawa. Ketika debu peperangan mulai meredah dan Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja pertama Majapahit pada tahun 1293 Masehi dengan gelar Kertarajasa Jayawardana, janji suci itu ditagih. Jawa pun terbelah. Raden Wijaya memerintah di Majapahit, Trowulan, sementara Arya Wiraraja berangkat menuju timur, menuju tanah suci di kaki Semeru. Di sana, ia tidak hanya ingin membangun sebuah kabupaten, tetapi sebuah ibu kota kerajaan otonom yang megah, yang akan dikenal dunia sebagai Lamajang Tigang Juru. Pusat gravitasi Jawa pun resmi bergeser. Sebagian tetap di Lembah Brantas, namun sebagian lainnya yang paling sakral dan strategis kini menetap di Lumajang. Ketika Arya Wiraraja kembali ke tanah kelahirannya pada tahun 1294 Masehi, ia tidak datang sebagai seorang pensiunan pejabat istana yang lelah. Ia datang sebagai seorang penguasa berdaulat dari wilayah yang luasnya mencakup sepertiga bagian timur Pulau Jawa. Sesuai dengan perjanjian Sumenep, ia memimpin sebuah entitas politik yang dikenal sebagai Lamajang Tigang Juru. Nama Tigang Juru merujuk pada 3 wilayah utama yang berada di bawah kendalinya. Lamajang sebagai pusat, Panarukan di pesisir utara, dan Blambangan di ujung timur. Namun pusat saraf dari seluruh kekuatan ini diletakkan di sebuah kawasan yang kini kita kenal sebagai Situs Biting. Wiraraja tahu bahwa kedaulatan hanya bisa dijaga dengan kekuatan. Maka hal pertama yang ia lakukan bukanlah membangun istana yang indah dengan taman-taman bunga, melainkan membangun sebuah mahakarya militer yang tak tertandingi di masanya, Benteng Arnon. Di atas lahan seluas kurang lebih 135 hektar, Wiraraja memerintahkan pembangunan benteng raksasa yang mengelilingi ibu kota Lamajang. Ribuan pengrajin bata dikerahkan, jutaan batu bata merah besar yang ukurannya jauh lebih besar dari batu bata zaman sekarang, dicetak dan dibakar dengan api yang tak pernah padam selama berbulan-bulan. Hasilnya adalah sebuah benteng pertahanan dengan panjang total mencapai 10 km, lebar dinding sekitar 6 meter, dan ketinggian yang mencapai 10 meter. Benteng ini dirancang dengan sangat cerdas, memanfaatkan pertemuan sungai-sungai besar seperti Sungai Bondoyudo sebagai parit pertahanan alami yang mematikan. Mengapa pusat Jawa Timur ini begitu penting bagi Wiraraja? Dan mengapa pusat pemerintahan seolah berpindah ke sini? Jawabannya adalah kontrol ekonomi dan keamanan. Lamajang berada di posisi silang yang strategis. Ke utara, ia menguasai akses menuju pelabuhan Panarukan yang menjadi pintu perdagangan menuju Sulawesi dan Maluku. Ke timur, ia menguasai jalur menuju Blambangan dan Bali. Sementara ke barat, bentengnya menjadi tameng bagi siapapun yang ingin menyerang dari arah pedalaman Jawa.
Di dalam tembok benteng yang kokoh itu, Arnon tumbuh menjadi kota metropolitan kuno yang sangat makmur. Pasar-pasar tumpah ruah dengan hasil bumi dari lereng Semeru, padi, palawija, dan rempah-rempah yang ditukar dengan keramik dari Tiongkok serta kain sutra dari luar pulau. Wiraraja menciptakan sistem administrasi yang sangat rapi, meniru namun memperbaiki sistem yang pernah ia bangun di Singasari. Ia bukan lagi sekedar penasehat, ia adalah raja kecil yang kekuasaannya diakui secara de facto oleh Raden Wijaya di Majapahit. Keberadaan Lamajang Tigang Juru di bawah Wiraraja menciptakan keseimbangan unik di tanah Jawa. Selama Wiraraja masih hidup, hubungan antara Majapahit dan Lamajang terjalin dengan rasa hormat yang mendalam. Raden Wijaya tidak pernah berani mengusik kedaulatan Lamajang, bukan hanya karena hutang budi, tetapi juga karena ia tahu betapa kuatnya benteng pertahanan dan pasukan Madura yang setia di belakang Wiraraja. Pada masa ini, Lumajang benar-benar menjadi pusat peradaban. Jika Majapahit adalah pusat politik di barat, maka Lamajang adalah pusat kekuatan militer dan ekonomi di timur. Para pengembara dan pedagang asing yang melintasi Laut Jawa akan mendengar tentang sebuah kota benteng raksasa di kaki gunung berapi yang sangat agung. Sebuah kota yang batanya semerah darah dan rakyatnya makmur di bawah perlindungan Sang Arya. Namun, di balik tembok-tembok benteng yang megah dan kedamaian yang tampak di permukaan, benih-benih kecemburuan mulai tumbuh di istana Majapahit. Generasi baru di Trowulan mulai melihat Lamajang bukan sebagai sekutu yang berjasa, melainkan sebagai ancaman yang terlalu besar untuk dibiarkan tetap merdeka. Ibu kota Arnon sedang berada di puncak keemasannya tanpa menyadari bahwa awan hitam mulai berkumpul di ufuk barat, membawa kabar tentang berakhirnya sebuah kesepakatan damai. Tahun 1309 Masehi menjadi tahun berkabung bagi tanah Jawa. Raden Wijaya, sang pendiri kemaharajaan Majapahit, mangkat. Kepergiannya meninggalkan tahta bagi putranya yang masih muda, Jaya Negara. Namun, transisi kekuasaan ini tidak berjalan mulus. Di balik kemegahan istana Trowulan, suasana mulai memanas. Generasi tua yang loyal kepada cita-cita persatuan mulai terpinggirkan oleh ambisi-ambisi baru yang lebih haus kekuasaan. Di tengah pusaran ini berdiri sosok Mahapatih Nambi, putra dari Arya Wiraraja. Nambi adalah jembatan hidup antara dua pusat kekuasaan, Majapahit di barat dan Lamajang di timur. Sebagai Mahapatih pertama Majapahit, ia adalah orang kepercayaan mendiang Raden Wijaya. Namun, di mata Jaya Negara yang masih muda dan dipengaruhi oleh penasehat licik bernama Mahapati, Diap Halayuda, Nambi dianggap sebagai beban masa lalu. Mahapati menginginkan jabatan Mahapatih untuk dirinya sendiri, dan cara terbaik untuk mendapatkannya adalah dengan menghancurkan hubungan antara Majapahit dan Lamajang. Puncak krisis terjadi pada tahun 1311 Masehi ketika sebuah kabar duka datang dari timur. Sang singa tua, Arya Wiraraja, mangkat di Lamajang. Kepergian Wiraraja adalah pukulan telak bagi kestabilan Jawa. Ia bukan hanya sekedar penguasa Lamajang, melainkan penyangga Pulau Jawa yang selama ini menjaga keseimbangan antara dua kerajaan. Dengan wafatnya Wiraraja, Lamajang kehilangan pelindung utamanya, dan Majapahit kehilangan sosok yang paling mereka segani. Nambi yang saat itu berada di Trowulan segera memohon izin kepada Raja Jaya Negara untuk pulang ke Lamajang. Ia ingin memberikan penghormatan terakhir bagi ayahnya dan menyelesaikan masa berkabung di tanah kelahirannya. Jaya Negara mengizinkan, namun disinilah Mahapati mulai menjalankan siasat busuknya. Setiap hari, ia membisikkan racun ke telinga sang raja, mengatakan bahwa Nambi tidak sedang berkabung, melainkan sedang mengumpulkan kekuatan militer di Benteng Biting untuk melakukan pemberontakan. Gusti Prabu, bisik Mahapati di lorong-lorong gelap istana. Lihatlah betapa lamanya Nambi di Lamajang. Ia memperkuat tembok Benteng Biting, ia melatih pasukannya.
Ia ingin merebut seluruh Jawa dan menjadikan Lamajang sebagai pusat tunggal, menggantikan posisi Gusti di Trowulan. Di Lamajang, Nambi yang masih dalam suasana duka sama sekali tidak menyadari intrik tersebut. Ia justru sedang menata kembali wilayahnya setelah ditinggal sang ayah. Baginya, Lamajang adalah amanah suci. Ia mulai memindahkan banyak aset dan memperkuat administrasi di sana. Sebuah tindakan yang sebenarnya wajar bagi seorang penguasa daerah, namun disalahartikan atau sengaja disalahartikan sebagai persiapan perang oleh pusat. Inilah saat di mana pusat Jawa benar-benar terasa berpindah. Banyak kaum bangsawan dan cendekiawan yang merasa tidak nyaman dengan intrik di Trowulan mulai berbondong-bondong menuju Lamajang. Mereka mencari perlindungan di bawah Nambi yang dikenal bijaksana dan lurus. Lamajang bukan lagi sekedar saudara kembar Majapahit. Ia mulai tampak seperti alternatif pusat pemerintahan yang lebih stabil dan bermartabat. Namun, stabilitas ini justru menjadi lonceng kematian bagi perdamaian. Bagi Majapahit, keberadaan Lamajang yang semakin kuat dan dihuni oleh para pembangkang politik adalah ancaman nyata. Sentimen Jawa harus satu mulai digaungkan kembali. Namun kali ini bukan lewat diplomasi, melainkan lewat ujung tombak. Surat panggilan dari Trowulan yang meminta Nambi segera kembali tidak diindahkan dengan cepat karena Nambi merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Keterlambatan ini digunakan Mahapati sebagai bukti otentik pembangkangan. Pasukan besar Majapahit pun mulai disiapkan. Gajah Mada, yang saat itu masih menjadi prajurit muda di Kesatuan Bahayangkara, menyaksikan bagaimana api persaudaraan mulai dipadamkan oleh ego dan fitnah. Di kaki Semeru, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Rakyat Lamajang mulai merasakan hawa dingin yang bukan berasal dari gunung, melainkan dari gemerincing zirah pasukan yang mendekat dari arah barat. Benteng Biting yang megah, yang dibangun untuk melindungi, kini bersiap untuk ujian terbesarnya. Sebuah perang saudara yang akan menentukan apakah pusat Jawa akan tetap terbelah atau dipersatukan dalam genangan darah. Tahun 1316 Masehi, langit di atas Lamajang seolah berubah warna menjadi merah tembaga. Bukan karena sang surya yang hendak terbenam di balik Mahameru, melainkan karena pantulan api obor ribuan pasukan Majapahit yang bergerak mengepung dari segala penjuru. Inilah tahun di mana perjanjian Sumenep yang sakral itu benar-benar terkoyak dan dibuang ke dalam api peperangan. Jayanegara, atas hasutan licik Mahapati, telah mengirim ekspedisi militer terbesar dalam sejarah awal Majapahit untuk menghancurkan apa yang mereka sebut sebagai pemberontakan Nambi. Di dalam benteng Biting yang kokoh, Nambi berdiri di atas menara pengintai, menatap Cakrawala Barat dengan hati yang hancur. Ia bukan seorang pemberontak, ia adalah seorang putra yang sedang berduka atas kematian ayahnya, sang arsitek Majapahit. Namun, ia menyadari bahwa di mata kekuasaan pusat, keberadaan Lamajang yang mandiri dan kuat adalah sebuah dosa yang tak terampuni. Dengan tenang, Nambi mengenakan zirahnya. Ia memanggil seluruh kerabat dan pasukannya, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk bertahan hingga titik darah penghabisan di tanah leluhur mereka. Pertempuran pun pecah dengan kedahsyatan yang mengguncang bumi. Pasukan Majapahit yang dipimpin langsung oleh Raja Jayanegara dan didampingi oleh para panglima perang terbaiknya menyerbu dinding pertahanan Arnon. Namun, mereka tertegun melihat kehebatan arsitektur pertahanan yang dibangun Arya Wiraraja. Sungai Bondoyudo yang melingkari benteng berubah menjadi parit kematian. Setiap kali pasukan Majapahit mencoba menyeberang, mereka dihujani anak panah dan batu dari balik tembok setinggi 10 meter. Selama berhari-hari, benteng Biting membuktikan mengapa ia disebut sebagai benteng terkuat di timur Jawa. Tembok bata merah yang tebal itu seolah tak tergoyahkan oleh gempuran mesin-mesin perang. Di balik tembok itu, rakyat Lamajang bertempur dengan keberanian yang luar biasa, didorong oleh rasa cinta pada tanah suci di kaki Semeru.
Namun, Majapahit memiliki sumber daya yang seolah tak terbatas. Ribuan prajurit baru terus berdatangan dari Trowulan, sementara pasokan logistik ke dalam benteng mulai menipis akibat blokade total. Di tengah kepungan yang menyesakkan itu, tragedi demi tragedi terjadi. Satu persatu benteng luar jatuh, pertahanan di sungai berhasil ditembus setelah pasukan Majapahit membangun jembatan-jembatan darurat di bawah perlindungan perisai baja. Pertempuran ini bukan lagi tentang strategi politik, melainkan tentang pengikisan daya tahan. Di dalam kota, Nambi melihat rakyatnya mulai menderita, namun semangat mereka tetap menyala. Mereka lebih memilih mati di dalam kemegahan Arnon daripada hidup sebagai tawanan di bawah kaki penguasa yang telah mengkhianati janji leluhur. Puncak pertempuran terjadi di gerbang utama benteng. Dalam sebuah serangan fajar yang brutal, pasukan Majapahit berhasil menjebol pintu kayu raksasa tersebut. Pertempuran beralih ke dalam gang-gang kota. Pedang beradu dengan pedang, tombak beradu dengan dada. Di halaman istananya yang indah itu, Nambi beserta keluarga besarnya melakukan perlawanan terakhir. Dikisahkan bahwa pertempuran itu begitu berdarah hingga air sungai di sekitar benteng berubah menjadi merah selama berhari-hari. Nambi akhirnya gugur sebagai kesatria. Dengan tewasnya Sang Mahapatih, runtuhlah kedaulatan Lamajang Tigang Juru. Benteng Arnon yang megah, yang pernah menjadi simbol kecerdasan Arya Wiraraja, dibakar dan dihancurkan. Majapahit ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi kekuatan tandingan di timur Jawa. Kota yang pernah menjadi pusat ekonomi dan spiritual itu, kini menjadi puing-puing yang membara di bawah bayang-bayang Gunung Semeru yang terdiam saksi. Asap hitam membumbung tinggi dari sisa-sisa benteng Biting, menyatu dengan awan panas yang sesekali keluar dari kawah Semeru. Tanah Lumajang kembali hening, namun keheningan ini bukanlah ketenangan seperti sedia kala, melainkan keheningan sebuah makam besar bagi sebuah impian tentang kemerdekaan yang pernah berdiri tegak di timur jauh. Setelah debu pertempuran di benteng Biting mengendap dan jeritan peperangan digantikan oleh keheningan malam di kaki Semeru, Lumajang memasuki babak baru dalam eksistensinya. Secara administratif, Lamajang Tigang Juru memang telah dihapuskan dari peta politik sebagai kerajaan yang berdaulat. Wilayah timur yang luas itu kini sepenuhnya berada di bawah kendali langsung Trowulan. Namun, sejarah membuktikan bahwa menghancurkan tembok benteng jauh lebih mudah daripada menghapuskan ruh sebuah peradaban. Lumajang boleh kehilangan mahkotanya sebagai pusat politik, namun ia tidak pernah kehilangan kedudukannya sebagai pusat spiritual Jawa. Pasca gugurnya Nambi, Majapahit menyadari bahwa mereka tidak bisa membiarkan wilayah timur ini terbengkalai. Tanah ini terlalu subur dan terlalu suci untuk sekadar dijadikan tanah taklukan. Maka Lumajang diubah menjadi wilayah penting yang dipimpin oleh pejabat setingkat bre atau pangeran. Sistem irigasi dan pertanian yang pernah dikembangkan oleh Arya Wiraraja tetap dipertahankan, menjadikan Lumajang sebagai lumbung pangan utama yang menyokong logistik kemaharajaan Majapahit saat mereka melakukan ekspansi ke seluruh Nusantara. Beberapa dekade kemudian, pada masa keemasan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, Lumajang kembali menjadi sorotan utama. Dalam kitab Negara Kertagama, Empu Prapanca mencatat dengan rinci perjalanan suci atau Tirtayatra Raja Hayam Wuruk pada tahun 1359 Masehi ke wilayah timur. Sang raja tidak datang sebagai penakluk, melainkan sebagai peziarah. Ia mengunjungi tempat-tempat suci di Lumajang, melakukan pemujaan di kaki Gunung Semeru, dan memberikan penghormatan pada tempat-tempat pendarmaan leluhur. Kehadiran Hayam Wuruk membuktikan satu hal. Bagi raja-raja Jawa, kekuasaan politik mereka belum lengkap tanpa restu dari alam semesta yang berpusat di Mahameru. Lumajang tetap menjadi magnet spiritual. Meskipun pusat pemerintahan berada di Trowulan, mata hati para penguasa Jawa selalu tertuju ke arah timur. Mereka menyadari bahwa jika Majapahit adalah tubuh dari peradaban Jawa, maka Lumajang adalah jiwanya, tempat di mana para dewa menitipkan paku bumi agar pulau ini tetap kokoh berdiri.
Seiring berjalannya waktu, sisa-sisa kemegahan benteng Arnon mulai tertutup oleh semak belukar dan endapan tanah. Namun, ingatan kolektif masyarakat tentang kebesaran Arya Wiraraja tetap hidup dalam tutur lisan dan babat. Nama Lamajang berevolusi menjadi Lumajang, sebuah nama yang hingga kini masih menyiratkan kemuliaan dan keramah tamahan. Tradisi-tradisi kuno yang memadukan penghormatan terhadap gunung dan rasa syukur atas kesuburan tanah tetap lestari di tengah masyarakat lereng Semeru, menjadi bukti bahwa nilai-nilai yang ditanamkan sejak ribuan tahun lalu belum pudar. Di abad modern, penemuan kembali situs Biting oleh para arkeolog mengejutkan dunia. Struktur tembok bata merah raksasa yang terkubur itu seolah bangun dari tidur panjangnya untuk menceritakan kembali kisah kejayaan yang sempat hilang. Penemuan ini membenarkan bahwa kisah tentang pusat Jawa yang berpindah ke Lumajang bukanlah sekadar mitos, melainkan fakta sejarah tentang sebuah peradaban mandiri yang pernah memiliki benteng kota terluas dan tercanggih di masanya. Lumajang kini berdiri sebagai saksi bisu tentang bagaimana sebuah wilayah mampu bertahan melintasi berbagai zaman. Dari tempat suci para pertapa, menjadi pusat politik yang disegani, hingga menjadi warisan budaya dunia. Ia tetap menjadi piring sajian yang memberi makan bagi jiwa dan raga siapapun yang mendatanginya. Dan di atas segalanya, Gunung Semeru tetap tegak berdiri, mengirimkan asap putih ke langit sebagai pengingat bahwa di tanah ini, sejarah pernah ditulis dengan tinta emas dan darah pahlawan, menciptakan sebuah identitas yang takkan pernah bisa dihapus oleh waktu. Kisah tentang pergeseran pusat Jawa ke timur akhirnya mengajarkan kita bahwa kekuasaan mungkin bisa dipindahkan dengan kekuatan. Namun kesucian dan kedaulatan batin sebuah tanah akan selalu menetap di mana ia dilahirkan. Waktu adalah sungai yang terus mengalir, menghanyutkan sisa-sisa kejayaan dan mengubur ambisi manusia di bawah lapisan tanah yang bisu. Namun, bagi mereka yang bersedia menajamkan pendengaran di keheningan malam Lumajang, angin yang turun dari lereng Gunung Semeru seolah masih membawa bisikan tentang masa lalu. Ia bercerita tentang denting pedang di balik tembok Biting, tentang aroma padi yang menguning di bawah naungan Arya Wiraraja, dan tentang tekad ksatria yang tak mau tunduk pada ketidakadilan. Kisah mengapa pusat Jawa kuno dipindah ke Lumajang memberikan kita perspektif baru bahwa sejarah Indonesia tidaklah linier dan tunggal. Jawa pernah memiliki dua jantung yang berdenyut bersamaan, Majapahit di barat dan Lamajang di timur. Keduanya adalah saudara sedarah yang lahir dari rahim perjuangan yang sama, namun dipisahkan oleh takdir dan intrik politik. Lumajang bukan sekadar catatan kaki dalam sejarah Majapahit. Ia adalah bukti bahwa di ujung timur pulau ini pernah berdiri sebuah peradaban yang mampu memadukan kesucian spiritual dengan ketangguhan militer. Kini, jika kita berdiri di atas sisa-sisa bata merah situs Biting, kita tidak hanya melihat reruntuhan bangunan. Kita sedang melihat saksi bisu dari sebuah visi besar. Arya Wiraraja mengajarkan kita tentang strategi dan kecerdasan dalam membaca peluang, sementara Nambi mewariskan nilai kesetiaan dan martabat yang dibawa hingga liang lahat. Mereka adalah tokoh-tokoh yang membuktikan bahwa pusat sebuah peradaban tidak selalu ditentukan oleh letak geografis, melainkan oleh di mana jiwa dan kedaulatan itu diletakkan. Gunung Semeru, Sang Mahameru, hingga hari ini tetap berdiri tegak sebagai puncak tertinggi di tanah Jawa. Ia tetap menjadi paku bumi yang tak tergoyahkan, seolah menjadi monumen abadi bagi semua peristiwa yang telah terjadi di kakinya. Gunung itu telah menyaksikan lahir dan runtuhnya kerajaan-kerajaan, namun ia tetap diam, menjaga rahasia-rahasia kuno yang belum terungkap sepenuhnya. Ia mengingatkan kita bahwa manusia hanyalah peziarah sementara, namun nilai-nilai yang mereka perjuangkan, keadilan, kemakmuran, dan kesucian, akan tetap abadi selamanya. Lumajang hari ini adalah pewaris sah dari kemegahan masa lalu tersebut. Di setiap butir pasir vulkaniknya, di setiap aliran sungai Bondoyudo, dan di setiap senyum rakyatnya, tersimpan sisa-sisa kebesaran Lamajang Tigang Juru. Mengetahui asal-usul ini bukanlah sekadar untuk mengenang kejayaan yang telah sirna,
melainkan untuk menanamkan rasa bangga bahwa dari tanah ini pengaruh besar pernah terpancar ke seluruh Nusantara. Kisah ini berakhir di sini, namun pelajarannya tetap berlanjut, bahwa setiap wilayah memiliki paku buminya masing-masing, dan setiap sejarah memiliki pusatnya sendiri yang takkan pernah benar-benar mati selama ada jiwa yang bersedia merawat ingatannya. Di bawah bayang-bayang abadi Mahameru, Lumajang akan selalu menjadi tempat di mana langit dan bumi bertemu, di mana sejarah dan legenda menyatu menjadi sebuah harmoni yang takkan lekang oleh waktu. Selesailah hikayat Tanah Timur, pusat Jawa yang pernah berpindah demi sebuah janji dan menetap selamanya dalam sejarah abadi.